26 September 1983, pukul 00.14 waktu Moskow. Bunker Komando Pertahanan Udara Soviet berbunyi alarm merah. Komputer pertahanan mendeteksi 5 rudal balistik antar benua Amerika Serikat sedang menuju Uni Soviet. Seorang perwira Soviet bernama Stanislav Petrov duduk di depan layar. Satu keputusan salah darinya, dan Perang Dunia III dimulai. Selamat datang di Pintu Dunia. Hari ini kita akan membongkar rahasia yang paling mengerikan dalam sejarah modern. Kisah-kisah di mana dunia hampir berakhir, tapi tidak ada yang tahu. Momen-momen di mana keputusan satu orang menentukan nasib 4 miliar jiwa di planet ini. Sebelum kita masuk ke kisah yang akan membuat bulu kuduk kalian merinding, jangan lupa subscribe Pintu Dunia, nyalakan notifikasi, dan berikan like karena kisah hari ini akan mengubah cara kalian melihat dunia. Mari kita mulai dari krisis yang paling terkenal, tapi kebanyakan orang tidak tahu betapa dekatnya kita dengan kehancuran total. Oktober 1962, Presiden Kennedy baru saja menemukan bahwa Uni Soviet memasang rudal nuklir di Kuba, hanya 90 mil dari pantai Florida. Tapi inilah yang tidak diceritakan buku sejarah. 27 Oktober 1962, kapal selam Soviet B-59 dengan torpil nuklir terdeteksi di perairan Kuba. Kapal perang Amerika mulai menjatuhkan depth charges untuk memaksa kapal selam naik ke permukaan. Kapten Soviet Valentin Savitsky mengira ini adalah serangan sungguhan. Savitsky berteriak kepada awaknya, "Mungkin perang sudah dimulai di atas sana, dan kita akan mati seperti tikus dalam kaleng ini. Kita akan menenggelamkan mereka semua, tapi kita tidak akan memalukan angkatan laut kita." Dia siap menembakkan torpil nuklir yang bisa memicu Perang Dunia III. Untuk meluncurkan torpil nuklir, diperlukan persetujuan 3 perwira senior. Kapten Savitsky, setuju. Komisaris politik Ivan Maslenikov, setuju. Tapi berbeda dengan keduanya. Wakil Kepala Armada Arkady Arkhipov menolak. Satu keputusan dari Arkhipov menyelamatkan dunia dari kehancuran nuklir. Tapi hampir tidak ada yang tahu namanya. Dunia hanya tahu tentang negosiasi Kennedy-Khrushchev. Mereka tidak tahu bahwa kita selamat karena satu orang Soviet yang menolak menekan tombol. Sekarang kembali ke kisah Stanislav Petrov yang disebutkan di awal. 26 September 1983, Petrov, seorang letnan kolonel berusia 44 tahun, sedang bertugas di Pusat Komando Sistem Peringatan Dini Soviet. Sistem satelit, OKO, mendeteksi peluncuran rudal dari pangkalan Malmstrom di Montana, Amerika Serikat. Protokol Soviet jelas, jika Amerika menyerang lebih dulu, Soviet harus membalas sebelum rudal Amerika menghancurkan kemampuan balasan mereka. Petrov punya waktu kurang dari 30 menit sebelum rudal Amerika mencapai target. Tapi ada yang janggal. Kenapa Amerika hanya menembakkan 5 rudal? Jika mereka benar-benar menyerang, seharusnya mereka menembakkan ratusan atau ribuan rudal sekaligus. Petrov menghadapi pilihan yang menentukan nasib dunia, melaporkan serangan dan memicu perang nuklir total, atau dia memutuskan sistem komputer salah. Petrov melaporkan ke atasannya, ini false alarm. Sistem mengalami malfungsi. 30 menit berlalu, tidak ada ledakan. Petrov benar. Ternyata sinar matahari yang memantul dari awan tinggi membuat satelit Soviet mengira ada peluncuran rudal. Satu keputusan dari Petrov menyelamatkan dunia. Tapi pemerintah Soviet menyembunyikan kejadian ini selama bertahun-tahun. Tapi krisis 1983 belum berakhir. November 1983, hanya 2 bulan setelah insiden Petrov, NATO mengadakan latihan militer terbesar bernama Able Archer 83. Latihan ini mensimulasikan eskalasi dari konflik konvensional menjadi perang nuklir penuh. Yang membuat Soviet panik, latihan ini terlalu realistis. NATO menggunakan prosedur komunikasi yang sama persis dengan yang akan digunakan dalam perang sesungguhnya.
Mereka bahkan melibatkan pemimpin tertinggi seperti Presiden Reagan. Untuk Soviet yang paranoid, ini bukan latihan, ini persiapan serangan sungguhan. KGB melaporkan ke Moskow, Amerika sedang mempersiapkan serangan preventif. Soviet mulai meningkatkan kesiapan tempur. Pilot-pilot bomber nuklir Tu-95 diperintahkan standby di kokpit. 9 November 1983, rudal-rudal Soviet di Eropa Timur dipersiapkan untuk peluncuran. 10 November, kapal selam nuklir Soviet mulai berpatroli di lepas pantai Amerika. 11 November, latihan NATO mencapai puncaknya dengan simulasi peluncuran rudal nuklir. Dunia berada di ambang jurang. Satu salah paham, satu komunikasi yang terlambat, dan peradaban manusia berakhir. Untungnya, latihan berakhir tanpa insiden. Tapi dokumen yang dibuka tahun 1995 menunjukkan betapa dekatnya kita dengan bencana. Kalian pikir dengan berakhirnya Perang Dingin, ancaman Perang Dunia III hilang? Salah besar. 25 Januari 1995, Presiden Rusia Boris Yeltsin untuk pertama kalinya dalam sejarah mengaktifkan koper nuklir, sistem peluncuran rudal nuklir darurat. Apa yang terjadi? Pukul 7, stasiun radar Rusia mendeteksi roket diluncurkan dari Pulau Andia, Norwegia, dengan trajektori menuju Moskow. Radar Rusia mengira ini adalah rudal Trident D5 yang diluncurkan dari kapal selam Amerika. Yang sebenarnya terjadi, ini hanya roket penelitian Blackbrand 12 yang diluncurkan oleh ilmuwan Norwegia dan Amerika untuk mempelajari aurora borealis. Tapi Yeltsin tidak tahu itu. Dia mengaktifkan sistem peluncuran nuklir dan bersiap membalas. Yeltsin punya 8 menit untuk memutuskan, meluncurkan 2000 hulu ledak nuklir Rusia atau menunggu. Menit ke-8, roket penelitian itu jatuh ke laut tanpa bahaya. Yeltsin membatalkan perintah peluncuran. Dunia selamat lagi. Yang mengerikan, Norwegia sudah memberitahu Rusia tentang peluncuran roket penelitian ini. Tapi pesan itu tidak sampai ke komando pertahanan. Satu email yang terlewat, hampir mengakhiri peradaban manusia. Tapi ancaman Perang Dunia III tidak hanya datang dari Amerika Serikat dan Rusia. 1999, Perang Kargil antara India dan Pakistan. Kedua negara sudah memiliki senjata nuklir. Yang tidak banyak orang tahu, Pakistan hampir menggunakan senjata nuklir. Menurut dokumen yang dibocorkan tahun 2012, Perdana Menteri Pakistan Nawaz Sharif memerintahkan rudal nuklir dipersiapkan untuk peluncuran. Jenderal Pervez Musharraf menolak perintah itu dan kemudian menggulingkan Sharif dalam kudeta. Dunia mengira ini kudeta biasa, padahal Musharraf baru saja mencegah perang nuklir. 2001 hingga 2002, krisis berikutnya. Setelah serangan teroris ke parlemen India, kedua negara kembali bersiap perang. 1 juta tentara berhadapan di perbatasan. Rudal nuklir kedua negara dalam status siaga penuh. Hanya intervensi diplomatik Amerika dan tekanan internasional yang mencegah peluncuran rudal. Jika India dan Pakistan berperang nuklir, radiasi akan menyebar ke Cina, Asia Tenggara, bahkan sampai Indonesia. Kalian pikir ancaman sudah berakhir? Sayangnya tidak. Tahun 2022, perang Ukraina membawa ancaman nuklir kembali ke permukaan. Putin berkali-kali mengancam penggunaan senjata nuklir taktis jika NATO terlibat langsung. Korea Utara terus mengembangkan ICBM yang bisa mencapai Amerika. Cina Taiwan, di mana Amerika berjanji melindungi Taiwan jika diserang Cina. Hari ini ada 13.000 hulu ledak nuklir di 9 negara. Cukup untuk menghancurkan peradaban berkali-kali. Yang lebih menakutkan, ancaman cyber warfare. Hacker bisa memicu peluncuran rudal dengan menyerang sistem komputer pertahanan. Dan sekarang ada sistem otomatis yang bisa memutuskan peluncuran nuklir tanpa campur tangan manusia. Artinya,
Kesalahan komputer seperti yang dialami Petrov bisa langsung memicu perang tanpa ada yang bisa menghentikan. Dan sekarang, kita berada di tengah krisis yang mungkin paling berbahaya sejak krisis rudal Kuba. Juni 2025. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Iran dan Israel terlibat dalam perang langsung. Bukan lagi perang proksi melalui Hizbullah atau Hamas, tapi pertukaran serangan rudal langsung antara kedua negara. Yang membuat ini sangat berbahaya, Iran berhasil menembus sistem pertahanan Iron Dome Israel untuk pertama kalinya. 610 orang tewas di Iran, 28 orang tewas di Israel. Angka yang mungkin terdengar kecil, tapi ini baru permulaan. Kenapa perang ini bisa memicu Perang Dunia III? Pertama, Amerika Serikat sudah terlibat langsung. 22 Juni 2025, Amerika menyerang 3 fasilitas nuklir Iran di Fordow, Natanz, dan Isfahan. Ini pertama kalinya Amerika menyerang fasilitas nuklir negara lain sejak serangan ke Irak tahun 1981. Kedua, efek domino aliansi militer. Israel punya perjanjian pertahanan dengan Amerika, sementara Iran didukung oleh Rusia dan Cina. Jika Iran meminta bantuan Rusia, dan Amerika membantu Israel lebih jauh, kita bisa melihat konfrontasi langsung antara NATO dan aliansi Rusia-Cina. Ketiga, program nuklir Iran. Iran sudah mengayakan uranium hingga 60%. Hanya butuh sedikit lagi untuk mencapai 90% tingkat senjata. Jika Iran merasa terdesak, mereka bisa memutuskan untuk menyelesaikan pembuatan bom nuklir. Keempat, Selat Hormuz, titik checkpoint minyak dunia. 40% minyak dunia melewati Selat Hormuz. Jika Iran menutup selat ini, ekonomi dunia akan kolaps dalam hitungan hari. Amerika akan terpaksa membuka selat dengan kekuatan militer, yang berarti eskalasi perang. Yang paling menakutkan, pola eskalasi yang cepat. Setiap serangan dibalas dengan serangan yang lebih besar. Spiral kekerasan yang tidak terkendali. Untungnya, Presiden Trump berhasil menegosiasikan gencatan senjata sementara. Tapi kedua belah pihak masih saling menuduh melanggar kesepakatan. Media sosial dan propaganda modern membuat eskalasi terjadi lebih cepat. Opini publik di kedua negara menuntut pembalasan yang lebih keras. Tidak seperti era Kennedy-Khrushchev yang bisa berkomunikasi rahasia, sekarang setiap pernyataan dipantau media. Satu tweet yang salah, satu video yang dimanipulasi, satu kesalahan komunikasi. Dan Timur Tengah bisa berubah menjadi lautan api radioaktif. 9.000 warga Israel sudah mengungsi dari rumah mereka. Puluhan ribu warga Iran dalam kondisi panik. Seperti krisis-krisis sebelumnya, nasib dunia sekali lagi bergantung pada keputusan beberapa orang. Diplomat-diplomat yang bekerja siang malam untuk mencegah eskalasi. Komandan militer yang harus memutuskan, membalas atau menahan diri. Dan kita semua, yang hanya bisa berharap bahwa akal sehat akan menang atas emosi dan kebanggaan nasional. Perang Iran-Israel masih berlangsung. Gencatan senjata bisa runtuh kapan saja. Dan jika itu terjadi, kita mungkin akan menyaksikan krisis nuklir terbesar sejak krisis rudal Kuba. Jadi apa yang bisa kita pelajari dari semua kisah ini? Pertama, dunia sudah hampir berakhir berkali-kali, dan kita selamat karena keputusan individual dari orang-orang yang namanya bahkan tidak kita kenal. Kedua, komunikasi adalah kunci. Kebanyakan krisis terjadi karena kesalahpahaman dan kurangnya komunikasi. Ketiga, teknologi semakin canggih, tapi risiko kesalahan juga semakin besar. Kita hidup di planet yang bisa hancur dalam 30 menit. Tapi kita juga hidup karena keberanian orang-orang yang memilih perdamaian daripada perang. Setiap hari kita bangun adalah hari yang diberikan oleh para pahlawan yang tidak dikenal ini. Nah, itu dia kisah-kisah yang tidak pernah diceritakan di sekolah. Kalau kalian tahu krisis lain yang hampir memicu Perang Dunia III, tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe Pintu Dunia untuk lebih banyak kisah sejarah tersembunyi yang akan mengubah cara kalian melihat dunia. Dan ingat, kadang-kadang, satu keputusan dari satu orang bisa menyelamatkan seluruh dunia. Sampai jumpa di petualangan sejarah berikutnya.